Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Tasrin dengan NIM H021201026 dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penguat operasional nonlinear, terkhusus diferensiator dan penguat kelas D. Nah, yang pertama ada pengertian penguat operasional nonlinear. Penguat nonlinear merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya. Di antaranya ada komparator, integrator, diferensiator, pengubah bentuk gelombang, dan pembangkit gelombang. Rangkaian nonlinear juga merupakan rangkaian listrik dan parameter rangkaian ini berbeda sehubung dengan arus dan tegangan. Atau pada rangkaian listrik, parameter seperti bentuk gelombang, hambatan, induktansi, dan lain-lain yang tidak konstan disebut dengan rangkaian nonlinear. Selanjutnya ada karakteristik penguat operasional nonlinear. Nah, karakteristik faktor penguat atau gain pada operational amplifier ini ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik atau inverting input. Konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negative feedback ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari operational amplifier ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya ada pengertian diferensiator. Nah, diferensiator ini adalah sirkuit yang melakukan operasi kalkulus yang disebut diferensiasi. Ini menghasilkan tegangan output sebanding dengan laju perubahan tegangan input seketika. Aplikasi umum dari diferensiator adalah untuk mendeteksi tepi depan dan trailing dari pulsa persegi panjang untuk menghasilkan output persegi panjang dari input jalan. Baik, selanjutnya ada rangkaian diferensiator. Nah, bisa kita lihat pada gambar, itu adalah rangkaian diferensiator di mana tegangan keluarannya dinyatakan Vout sama dengan min 2 RV Cin dVin per dt, di mana dVin ini adalah perubahan tegangan masukan, dt adalah perubahan waktu terjadinya, dan tanda minus hanya menunjukkan adanya pembalikan fasa. Jika isyarat masukan berbentuk segitiga dengan tetapan RC kurang lebih 1/2 T, maka tegangan keluaran berbentuk gelombang segi 4. Fungsi dari diferensiator itu sendiri adalah untuk menguatkan hasil diferensiasi dari sinyal masukan yang diberikan. Misalnya, jika sinyal masukan dari berbentuk gelombang sinus, maka akan menghasilkan sinyal keluaran berbentuk gelombang kosinus. Dengan fungsi tersebut, diferensiator sering digunakan untuk mengubah bentuk sinyal. Beberapa bentuk sinyal yang dapat diubah oleh diferensiator yaitu gelombang persegi menjadi gelombang spike, gelombang sinus menjadi gelombang kosinus, dan gelombang segitiga menjadi persegi. Rangkaian dari diferensiator pada dasarnya berubah penguat inverting, yang resistor inputnya diganti dengan komponen kapasitor. Baik, selanjutnya ada penguat kelas D, yang dimana rangkaian amplifier kelas D adalah penguat switching dan ketika dalam keadaan on itu akan menghantarkan arus tetapi memiliki tegangan 0 di seluruh saklar. Rangkaian amplifier kelas D memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada modulator PMW, di mana tahapan ini ketika tingkat sinyal secara instan lebih tinggi daripada gelombang segitiga, outputnya menjadi positif. Yang kedua ada rangkaian switching atau beralih. Tugas dari rangkaian switching ini adalah untuk memberikan penguatan daya yang cukup, yang sangat penting untuk amplifier. Yang ketiga itu ada output low pass filter, yang dimana tahap terakhir dari rangkaian amplifier kelas D ini adalah filter output yang mengurangi dan menghilangkan harmonik dari frekuensi sinyal switching. Selanjutnya ada cara kerja penguat kelas D. Penguat daya kelas D ini menggunakan penguatan dalam bentuk pulsa atau biasanya disebut dengan teknik pulsar width modulation, di mana lebar pulsa ini proporsional terhadap amplitudo sinyal input yang pada tingkat akhirnya sinyal PWM akan menggerakkan transistor switching on dan off sesuai dengan lebar pulsanya.
Penguat kelas D dapat mencapai efisiensi 90% hingga 100%. Ini dikarenakan transistor yang menangani penguatan daya tersebut bekerja sebagai switch binari yang sempurna sehingga tidak terjadi pemborosan waktu saat transisi sinyal dan juga tidak ada daya yang diboroskan saat tidak ada sinyal input. Transistor yang digunakan untuk amplifier kelas D ini biasanya adalah transistor jenis MOSFET. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari penguat kelas D. Yang pertama ada kelebihan. Penguat kelas D ini lebih efisiensi dari penguat kelas AB, di mana suplai yang disalurkan secara keseluruhan masuk ke beban tanpa terbuang melalui panas. Jadi pada intinya penguat kelas D lebih irit daya daripada penguat kelas AB. Misalkan saja power kelas AB membutuhkan arus 20 ampere untuk memperoleh daya maksimal yang dibutuhkan untuk speaker 500 watt. Maka penguat kelas D cukup 10 ampere saja. Yang kedua ada kekurangan dari penguat kelas D. Meskipun penguat kelas D menang di efisiensi, namun tidak dengan kualitas suara. Walau bagaimanapun, kelas driver linear seperti AB lebih baik dalam hal kualitas audio, lebih jernih sehingga memungkinkan untuk diberikan high pass filter. Sementara pada kelas D itu tidak cukup memungkinkan untuk hal ini. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya sudah ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.